nanti juga akan diwarnai dengan adanya gol bunuh diri. Semoga ini nggak di Indonesia. Nah, kali ini kita akan lihat, ini Garuda Indonesia ini tadi akan menjadi beringas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, saya ini bukan pengamat bola, tapi karena banyak sekali permintaan untuk memberitahukan skor, nah maka saya buatkan. Memang kemarin akhirnya jadi kontroversi, karena yang saya lihat memang ya seperti itu. Nggak terlalu berbeda jauh, tapi terus kejadiannya ternyata berbeda, ya artinya apa? Artinya bangsa Indonesia atau timnas ini nggak menyerah pada takdir. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan apapun yang memang harus didapatkan. Mas Darko ngeles. Ya bodoh amat, kalian mau ngomentarin saya seperti apa, tapi saya senang kalau ternyata ramalannya salah dan skornya malah lebih besar. Nah, kali ini saya akan coba juga lihatkan skornya akan kira-kira seperti apa pada final Piala AFF 2020, ya walaupun diadakannya di 2021 ya, antara Indonesia dan Thailand di leg pertama yang rencananya akan diadakan pada tanggal 29 Desember 2021. Jadi beda setahun. Leg 1 di tahun 2021, leg 2-nya 2022. Nah, kita langsung akan lihat kira-kira skornya akan berapa. Seperti biasa, saya juga nggak akan sebutkan secara langsung. Kalian nanti akan lihat pesan-pesan tersembunyi yang mungkin ada di judul, di thumbnail, atau mungkin juga saya ucapkan. Nah, yang pertama ada The Night of What. Ini terlihat bahwa ini mental Indonesia itu lebih menang. Karena Thailand itu kemarin hanya berhasil menahan 0-0 Vietnam. Yang kalau saya lihat permainan Vietnam ini jauh lebih bagus dibandingkan Thailand saat kemarin itu. Apakah karena kiper Thailand diganti? Enggak juga. Tapi kalau saya lihat ya, ini permainan Vietnam itu lebih kalau saya main game bola itu kayaknya itu lebih strategikal dan bagus. Tapi nggak tahu, kalau kalian punya komentar yang berbeda silahkan tulis di bawah ini. Dan mental Indonesia udah terasah di lawan Singapura kemarin. Bayang nggak? Lawan tim yang ternyata ini berkurang pemain, tapi mereka itu malah main lebih beringas. Dan akhirnya Indonesia menunjukkan hegemoninya dengan menyerangkan gol 4-2, memenangkan semifinal, sekarang melaju ke babak final. Jadi ujian mentalnya udah lewat kemarin. Sekarang Indonesia itu jauh lebih kuat mentalnya dibandingkan kesebelasan Thailand yang hanya berhasil menahan 0-0 ya, walaupun sebelumnya sempat unggul 2 ya. Tapi kalau menurut saya di sini tuh gol pertama tuh menentukan dan mancing gol-gol yang lain. Nah, kira-kira nanti akan seperti apa di pertandingan ini? Kalau saya lihat Indonesia ini karena nothing tulus, maka mereka ini santai dan akan bermain lebih rileks. Mereka ini underdog yang terus kemudian jadi jagoan. Sudah dihina-hina oleh pesepak bola senior Malaysia, pelatih dari mana ya kemarin yang istilahnya itu menganggap remeh Indonesia, tapi malah ternyata Indonesia ini melebihi ekspektasi. Jadi untuk para Garuda muda Indonesia ini tadi, mereka boleh rileks, tapi permainannya jangan rileks ya, tapi secara mental dan secara semangat ini nothing tulus. Kalau mereka menciptakan sesuatu, mereka akan pulang dengan satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi kalaupun tidak, saya pikir pembuktian timnas yang paling utama adalah saat melawan Singapura kemarin. Dan dengan semua yang mereka peroleh, saya acungkan jempol yang luar biasa kepada mereka. Mereka ini anak-anak muda yang luar biasa, usianya setengah usia saya dengan prestasi yang juga luar biasa. Dan kalau saya lihat di sini, nanti permainan dari timnas Indonesia ini akan ada kombinasi bertahan dan menyerang. Tapi urutannya nggak gitu, lebih ke menyerang dan bertahan. Ini yang saya rasakan, kombinasi ini akan bergantian dan gantinya ini kayak bulk, jadi kayak babak 1, babak 2. Sehingga kalau yang saya rasakan, kayaknya babak 1 ini akan lebih ke menyerang dan babak 2 bertahan. Nanti saya akan sebutkan mengapa. Jadi kalau kalian nanti mengharapkan satu pertandingan yang seru sampai akhir, saya lihat ini tidak. Nah, mengapa nanti akan saya tunjukkan. Tapi kita akan tahu bahwa Shin Tae-yong yang merupakan pelatih dari Korea Selatan yang mengajarkan para Garuda muda ini untuk selalu memiliki satu semangat untuk berjuang. Bahkan semangatnya ini semangat bertempur, berperang, dalam tanda kutip membunuh. Ini kalau menurut saya akan mulai tampil dan terlihat di sini. Kalau kemarin berhati-hati karena harus mengamankan
posisi mereka untuk menuju masuk ke final. Nah, kali ini kita akan lihat ini Garuda Indonesia ini tadi akan menjadi beringas. Ini adalah satu kartu yang menunjukkan janji saya, dan ini akan kita lihat. Walaupun posturnya masih kalah ya, kecuali Elkan Bagot ya. Ini kita akan melihat mereka ini akan menjadi beringas dan akan benar-benar mengimbangi Thailand dengan sempurna. Dan kita akan lihat bahwa nanti ini akan ada kejar-mengejar skor. Dan kalau saya catat di sini, ini ada keuntungan di hal ini tadi bahwa di sini ada satu pemain yang ini lumayan pemain unggulan dari Thailand, Theraton Bunmatan ya. Kalau saya nggak salah sebut ya di sini, ini yang harus tidak boleh ikut merumput lagi untuk pertandingan yang di leg 1 ini karena akumulasi kartu kuning. Dan ini mengimbangi handicapnya Indonesia karena tidak ada, ini saya catat di sini, Pratama Arhan yang juga sama akumulasi kartu kuning. Takutnya nanti terjadi kartu merah, malah harus melawan dengan berkurangnya kesebelasan. Jadi kalau saya lihat ini akan tidak mengurangi semangat kedua tim itu saling menyerang dan juga berusaha untuk menyerangkan gol satu ke yang lainnya. Dan kita lihat juga di sini bahwa ada kemenangan yang mungkin kita bilang ini kesempatan karena kiper Chachoy Butporn saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Intinya adalah kiper yang kemarin waktu melawan Vietnam itu sempat cedera sehingga digantikan. Ini juga nggak bisa turun, sehingga kalau kita lihat ini timnasnya si Thailand ini tadi tuh bukan menurunkan timnas yang unggulan. Kalau saya salah silahkan tulis komentar di bawah sini. Tapi ini adalah sebuah, ya kalau saya bilang satu blessing yang akan luar biasa. Mengapa? Karena saya pikir nanti ini akan banyak satu, kalau saya bilang perang corner kick. Jadi kayak tendangan sudut ini akan terjadi. Karena yang saya lihat di tengah-tengah ini pertahanannya akan sama-sama kuat. Akan susah untuk strategik menyerang dan mengegolkan dari tengah. Maka akan lebih sering bola keluar, terus kemudian terjadi tendangan sudut. Nah di sini, ini benar-benar kiper yang tadi saya bilang itu berperan sekali. Nah, apakah ini akan membawa peluang ke Indonesia, kita akan lihat nanti. Tapi yang pasti di sini, nanti juga akan diwarnai dengan adanya gol bunuh diri. Semoga ini nggak di Indonesia, tapi ini adalah sebuah kemelut yang terjadi. Dan langsung tidak langsung ini adalah satu gol yang terjadi bukan karena diserang dan ditendang langsung. Tapi karena kemelut, salah blunder, terus kemudian masuk ke, ya itu tadi. Semoga ini terjadinya masuk ke kandang Thailand itu tadi. Dan walaupun seperti itu, saya melihat bahwa ini nanti skornya akan berimbang. Nah, ini adalah kunci yang pertama. Berimbangnya seperti apa, kita akan lihat nanti. Karena saya sih merasa kalau nanti kedua tim ini akan memiliki sebuah strategi yang hampir sama. Jadi kayaknya di awal permainan, mereka akan sama-sama menyerang. Babak kedua, jika ternyata berimbang, maka tiba-tiba permainan ini akan saling bertahan, terus melakukan delay-delay yang diperlukan karena mereka berdua ini merasa masih ada leg yang berikutnya dan mendingan dihajar semuanya di leg yang kedua ini tadi. Nah, tapi kira-kira tetap tebakannya akan berapa? Kalaupun berimbang atau mungkin beda tipis, kita nanti akan lihat. Tapi yuk kita sama-sama doakan dan ingat, jangan memasang ini untuk judi bola. Saya tidak menyarankan. Karena kemarin ada juga yang bilang, Mas, itu kayaknya prediksinya disalahin ya, biar kita yang masang judi jadi gagal. Nah, ada kemungkinan juga. Makanya jangan pernah masang. Kalau buat seru-seruan, it's okay, traktir, mentraktir dan sebagainya. Tapi jangan melakukan judi. Dan ini sesuatu yang saya pikir sih bukan masalah agama dan apa. Ini satu habit yang saya kira juga nggak baik. Ya, kecuali kalau kalian merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu tadi. Tapi itu yang bisa saya bacakan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton konten ini. Kita nantikan apa yang akan terjadi di tanggal 29 Desember nanti ini. Dan kita sama-sama saksikan kedikjayaan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.